Lagi di channel aku Nadia Sepenemita. Kali ini aku bakal bermain Roblox lagi. Hari ini aku bakal cerita horor, tapi bukan pengalaman horor tentang saya, melainkan ini pengalaman horor dari followers TikTok saya ya. Yaudah, let's go, kita mulai saja. Yang pertama ada Daniel Saputra. Oke, kita langsung saja baca ceritanya. Halo Kak, halo. Saya mempunyai pengalaman horor yang bikin Kakak merinding. Ini pas hari Minggu. Jadi, waktu malam sekitaran jam 12-an, aku gak bisa tidur. Aku memutuskan untuk main HP, tetapi di tengah-tengah malam sekitaran jam setengah 1 aku haus. Jadi aku memutuskan untuk ambil air ke dapur. Pas aku ada di dapur, tiba-tiba ada sosok yang rambutnya panjang bergaun putih yang ada di depan pintu dapur. Aku kaget dan ketakutan. Aku berusaha untuk menenangkan diri dulu. Pas aku turun kembali ke dapur, tiba-tiba sosok itu ada di belakang saya. Dia mengikuti saya sampai pada saya masuk ke kamar. Pas saya sadar kalau ada yang mengikuti saya langsung balik badan dan sosok itu menampakkan dirinya di belakang saya. Saya kaget dan langsung baca doa, yaitu doanya Gayatri Mantra. Pas saya selesai berdoa, pas buka mata, sosok itu sudah hilang. Saya langsung cepat-cepat mengunci pintu kamar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Wow, ini merinding banget sih guys. Katanya ada sosok yang mengikutinya sampai dari kamar, dan sosok itu ternyata kuntilanak guys. Kan dia bilang berambut panjang, bergaun putih. Berarti itu kan kuntilanak. Nah itu guys, merinding ya guys ya. Aku kasih rating 9/10 karena benar-benar bikin saya merinding. Cerita kedua dari Putri Asyani. Dia katanya ternyata dia bersekolah di sekolah angker katanya. Ya udah, langsung saja kita baca. Halo Kak, iya halo. Saya izin cerita pengalaman saya yang bersekolah di sekolah angker. Pada hari Senin saya pindah sekolah. Saya memutuskan untuk mencari sekolah yang sangat luas dan tentunya juga keren dari tampilannya. Saya menemukan sekolah SD Negeri 4 Tabanan. Saya memutuskan untuk bersekolah di sana. Tetapi pas saya sampai di sana, kok sepi sama suram, dan juga seketika tidak ada orang. Nah, saya berpikir positif, pasti semua orang pada ada di kelas. Tapi pas saya masuk gak ada orang sama sekalipun. Saya berpikir lagi kalau semua orang pergi ke kantin. Pas saya jalan lagi, tiba-tiba ada seseorang yang mengikuti saya. Pas saya lihat ke belakang, gak ada orang. Kebetulan orang tua saya sudah pulang. Saya ketakutan dan merinding. Tetapi saya tetap maju melangkah. Tapi di tengah-tengah jalan tiba-tiba ada orang. Saya merasa ada orang yang mengikuti saya lagi.
saya lihat ke belakang lagi dong, nggak ada orang sama sekali. Saya berusaha untuk berpikir positif. Mungkin itu ada teman baru saya yang jahil. Pas saya melanjutkan lagi perjalanan ke kelas, gak ada orang. Pas saya ngecek lagi, ada surat yang bertuliskan sekolah ini sudah lama dan tidak ada orang. Dan sekolah ini tentunya angker. Dan saya kaget dan ketakutan. Tiba-tiba pas saya lihat ke belakang, boom, ada Kunti guys. Ada Kunti yang mengikuti saya. Dia tersenyum tertawa. Saya kaget dan langsung baca doa, yaitu doanya Gayatri Mantram. Pas saya selesai baca doa, sosok itu hilang dan saya buru-buru keluar karena saya sudah ketakutan. Pas saya tengok, ternyata orang tua saya benar saja sudah pulang. Saya memutuskan untuk jalan kaki saja. Dan kebetulan saya bawa HP, jadi saya cepat-cepat langsung telepon orang tua saya, dan orang tua saya jemput dan kita langsung pulang. Sekian, terima kasih ya Kak sudah mendengarkan cerita saya. Wow, ini serem banget sih. Dia katanya bersekolah di sekolah angker guys. Oh my god, serem sih ini. Serem banget sih ini guys, bersekolah di sekolah angker. Cerita ketiga dari Syifa Anjayani. Dia katanya dari mendengarkan musik K-pop jadi didatangi setan guys. Hai Kak, saya perkenalkan, nama saya Syifa. Bisa dibilang Fa atau Shi. Saya bercerita tentang mendengarkan musik K-pop malah didatangi setan. Sekitaran jam 1 pagi saya tidak bisa tidur. Lalu saya memutuskan untuk ke dapur lalu minum air. Saya kebetulan di situ haus. Pas saya ke kamar, tiba-tiba saya mempunyai ide untuk saya itu mendengarkan musik K-pop dan ternyata saya bisa tertidur. Sekitaran jam 3 pagi saya terbangun karena musiknya itu mati. Saya langsung menyalakan musik itu lagi dan tertidur lagi. Kebetulan itu saya mendengarkan lagu K-pop Boyband Love BTS. Saya tertidur lelap. Tapi jam 3:30 saya dan musik itu mati lagi. Dan saya menyalakan lagi musik itu. Tetapi dari Boyband Love menjadi Bumbayah Blackpink. Saya kebingungan karena pas mau selesai tiba-tiba menjadi Bumbayah Blackpink. Padahal saya nggak ada ngeklik apapun di situ. Saya ketakutan dan saya langsung pergi tidur lagi. Tetapi tiba-tiba setelah Bumbayah sekarang jadi Pink Venom, berganti-ganti kayak gitu. Saya ketakutan sekali dan mengganti lagu menjadi EXO. Dan saya mengganti lagu EXO memakai Don't Fight the Feeling. Pas saya tertidur lagi, tiba-tiba musik itu berubah menjadi musik horor. Saya kaget dan tercengang. Saya ketakutan di sini. Saya berusaha untuk memejamkan mata, tetapi pas saya lihat ke belakang, di situ ada pocong
yang berdiri sambil menatap saya. Saya ketakutan dan langsung pergi dari kamar. Saya melaporkan kepada ibu saya, tetapi ibu saya tidak percaya. Saya langsung mengatakan yang sebenarnya. Tetapi baru ibu saya percaya dan langsung tidur bersama saya. Tetapi pas jam 5 pagi, tiba-tiba pas saya lihat ke belakang, itu ada pocong itu. Saya ketakutan dan berteriak histeris. Saya membangunkan ibu. Lalu saya bilang kepada ibu kalau ada pocong. Ibu saya bilang atau mengatakan bahwa itu hanya halusinasi saya aja. Dan sekian, terima kasih. Oh, itu seram banget sih guys menurut saya. Karena katanya kalau mendengar musik K-pop kita diteror sama pocong guys. Oh my god, takut banget guys. Dan cerita keempat dari Adelia Kirana. Dia katanya pas dia masak mie, dia ditemani sama setan. Iya guys, ditemenin setan. Ternyata setan itu adalah kuntilanak. Nah, halo Kak, halo. Saya akan bercerita tentang saya ditemani oleh hantu pas lagi masak mie. Jadi pas sekitaran jam 3 pagi saya lapar. Saya memutuskan untuk masak mie. Pas saya mau naruh bumbunya, tiba-tiba ada bisikan yang memanggil nama saya, yaitu Adelia, tidurlah. Adelia, tidurlah. Sebanyak 3 kali. Saya kaget dan saya menoleh ke belakang, tidak ada orang. Saya berpikir positif, mungkin itu hanya halusinasi saya. Pas saya mau makan, tiba-tiba ada bisikan itu lagi, yaitu Adelia, tidurlah. Adelia, tidurlah. Sekarang sebanyak 4 kali. Saya berteriak dan abang saya bangun, dan abang saya mengatakan, "Ada apa sih? Kok kamu teriak?" "Bang, ada setan, Bang." Saya seperti itu. Abang saya bilang, "Gak ada setan di rumah kita. Jelas-jelas rumah kita aman. Mungkin kamu salah lihat kali." "Enggak Bang, aku gak salah lihat." Tuh. Abang gak percaya. "Wah, kamu itu salah lihat, mungkin halusinasi." "Dah lah abang, mau lanjut tidur lagi." Dasar. Punya abang kok kayak gini. Aku langsung menghiraukan abangku. Tiba-tiba pas mau suapan terakhir, saya melihat ada kunti yang berdiri di depan rumah saya. Dia menghadap ke jendela dan menatap saya. Saya kaget dan cepat-cepat lari. Saya tidak minum air sama sekalipun karena saya ketakutan. Sekian, terima kasih. Ini serem banget sih guys. Karena lagi masak, tiba-tiba ditemenin sama setan. OMG, ini serem banget sih menurut aku. Udah, kita lanjut ke cerita yang terakhir atau yang kelima.
tante saya diteror. Tante saya sama saya diteror. Jadi pas saya bangun, ini sekitaran saya bangun jam 4 pagi. Saya melihat tante saya sudah tidak bernyawa. Saya kaget dan mengecek nadinya. Ternyata beneran sudah meninggal. Saya melaporkan kepada ayah saya. Ayah saya seketika menangis dan mengatakan, "Bagaimana nasibku kalau kehilangan dirimu?" Dan suami dari tanteku juga kaget dan menangis. Di pemakamannya, saya melihat ada nenek saya yang sudah meninggal. Dia kayak tersenyum histeris. Tersenyum kayak seseram itu. Ternyata sejak aku belum lahir, tante aku udah kasar sama nenek aku. Dan nenek aku menyuruh malaikat maut untuk mencabut nyawa tante aku. Karena nenek aku mau balas dendam kepada tante aku, katanya. Aku bisa merasakan semuanya itu. Pas selesai di pemakaman, saya langsung mandi dan keramas. Setelah selesai keramas, tiba-tiba nenek saya ada di belakang saya dan berbisik kepada saya, "Cucuku, kamu sudah besar sekarang. Tolong jauhi tante kamu dan kamu dekatlah bersama nenek. Nenek tidak akan membahayakan kamu dan nenek akan selalu melindungi kamu." Gitu. Pas saya mendengar itu, saya langsung menangis karena saya terharu dengan ucapan nenek saya. Sekitaran jam 1 malam, saya melihat ada, ternyata tante saya sudah gentayangan. Dia meneror saya. Saya berdoa kepada nenek dan mengucapkan kepada nenek, "Mengapa saya diteror sama tante? Apa salah saya kepada tante? Saya nggak salah apa-apa sama tante." Nenek aku muncul dan menyerang sosok tante. Dan sosok tante hilang. Sekian, terima kasih sudah menonton cerita saya. Wow, ini seram banget sih. Katanya dia diteror sama tante dia sendiri tanpa ada salah. Dan saya lupa namanya, yaitu Lia Arfaris namanya, ya. Untuk Lia Arfaris ini serem banget sih. Ya, ini serem banget. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Lanjut part 2 ya untuk cerita horornya.